Oke guys, assalamualaikum. Selamat datang lagi di channel saya Prasetya Hari Saputra. Jadi guys, di vlog kali ini saya mau merespon dan menjawab pertanyaan teman-teman. Bentar, berisik. Mengenai soalnya banyak yang tanya kalau misalnya nyicil mobil sekarang buat taksi online masih bisa apa enggak. Oke, saya akan berusaha menjawab berdasarkan opini dan pengalaman saya. Oke? Cekidot. Wes. Oke guys, jadi begini. Seperti biasa, sering banget yang nanya ke saya, Mas, kalau misalnya mau ngambil mobil nyicil gimana, masih bisa apa enggak. Jadi gini guys, itu semua jawabannya tergantung. Kenapa tergantung? Yang pertama tergantung cicilannya dulu berapa, ya kan, nominalnya berapa. Kalau saya boleh kasih saran, cicilan itu nggak lebih dari di angka 3,5 sih. Teman saya ada yang nyicil 4 juta, terus satunya ada yang nyicil 5 juta, bisa, tapi ya gitu, agak sedikit pusing-pusing gitu, agak sedikit stres-stres gitu kan. Tapi ya sebenarnya kalau mau nyicil itu juga harusnya sih bisa, tapi kalau saya boleh kasih saran, di angka 3,5 lah, nggak lebih dari itu. Soalnya kondisi sekarang ini agak sedikit beda. Dan ini juga, cicilan ini bisa nutup apa enggak, semua juga tergantung. Kenapa bisa tergantung? Yang pertama, tergantung kalian cara kerjanya gimana. Tergantung lamanya kalian kerja kayak gimana. Soalnya guys, kerja di taksi online ini kita nggak bisa yang kerja cuman 8 jam doang. Jam kerja kita harus panjang. Panjang, harus panjang. Kalau bisa dibilang sih, kerja kayak gini tuh minimal 12 jam. Saya sempat bahas di vlog-vlog sebelumnya, saya lupa yang mana. Kenapa kita harus kerja yang panjang? Karena kita ini istilahnya gini, kita memakan waktu, bukan memakan ya, ya istilahnya kita ya memakan waktu untuk menunggu orderan, ya kan. Ketika kita mendapat orderan, kita juga menjemput penumpang, itu juga memakan waktu. Ketika kita sampai ke tempat penumpang, kadang nunggu penumpang 5 menit 10 menit kan, ya itu juga memakan waktu. Terus pada saat mengantarkan penumpang, itu kan sangat memakan waktu. Kalau misalnya lancar-lancar aja ya alhamdulillah. Kalau pas lagi apes macet, kayak saya kapan hari itu, dari Darmo Permai Selatan ke Asemrowo lewat Tanjung Sari guys. Kalau di Surabaya itu anggap aja ya paling lama setengah jam, nggak sampai 20 menit lah. Tapi saya kena macet di Tanjung Sarinya karena banjir, itu 1,5 jam sendiri guys, di jalan Tanjung Sarinya doang. Seperti itu pas lagi apes. Nah, makanya kerjanya kita ini harus panjang. Kalau saya sih biasanya kalau nggak ada acara atau apa, saya pasti biasanya 12 jam, 12 jam lebih, seperti itu. Jam kerjanya harus panjang. Nah, jam kerjanya harus panjang ini juga akan nanti mempengaruhi kinerja akun, guys. Aplikator terutama karena samanya di Grab ya, dia itu melihat mitranya dari cara kerjanya itu, tidak dari seberapa konsisten dia bekerjanya, entah itu hari kerjanya atau jam kerjanya. Maksudnya begini, dalam seminggu kalian kerja kalau misalnya 6 hari ya sudah 6 hari, kalau 5 hari ya sudah 5 hari, itu yang dinilai. Terus yang kedua, berapa jam dia bekerja, itu juga dinilai sama aplikator. Nanti di situ akan mempengaruhi sensitivitas dalam mendapat ordernya, istilahnya akunnya gacor atau enggak, seperti itu. Jadi ya jawabannya yaitu, pertama tergantung berapa cicilannya, yang kedua tergantung bagaimana kalian cara kerjanya. Terus yang ketiga, kalau yang saya bilang kenapa cicilannya di angka 3,5 atau enggak, jangan mahal-mahal. Soalnya gini guys, sekarang itu insentif itu susah dikejar, asli susah dikejar. Ya mungkin karena ya balik lagi ya, mungkin karena saya ini domisilinya di Surabaya dan ya nggak serame di ibu kota di Jakarta, jadi saya sangat sulit, atau mungkin juga saya kerjanya kurang panjang kali ya. Jadi ya sulit guys. Ya kita ngomong sekarang insentif anggap aja sulit dikejar ya. Kalau dulu kan insentif kan ada tingkatannya tuh. Tapi berubah-berubah ya. Anggap aja tingkatannya tuh seperti ini. Tingkatan yang pertama dapat 8 trip. 8 trip itu duitnya 100.000. Terus yang kedua 18 trip itu duitnya 200.000. Terus yang ketiga anggap aja 25 trip duitnya 300.000. Nah, ada tingkatannya. Jadi kita bisa mengira-ngira, oh kita ngejar yang mana nih buat nutupin operasional sama cicilan. Kita bisa
Kalau sekarang enggak guys, dia itu ada dua tingkatan tapi susah. Yang pertama dari jam 5 pagi sampai jam 7.59 itu 7 trip itu banyak. Dari jam 5 pagi sampai jam 7.59 7 trip itu banyak. Saya baru tembus itu kemarin, vlognya itu ada. Sumpah itu saya katrok banget kayak orang kampungan yang belum pernah kejar insentif loh. Soalnya udah sekian lama saya nggak dapat insentif guys, asli. Makanya saya kemarin tuh walaupun insentifnya 7 trip itu cuma 100.000, itu saya seneng banget pakai banget. Terus insentif yang kedua, nah insentif yang keduanya tuh kayak kepotong gitu loh guys, kayak kepotong. Jadi yang jam 5 sampai jam 7.59 itu sendiri 7 trip. Terus yang dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam itu hitungannya sendiri, itu 24 trip. Jadi kalau di total kalian, kalau misalnya kita mau tembus dua-duanya itu kita harus sekitar 31 trip baru bisa dapat insentif pagi sama insentif yang siangnya. Beda dengan yang dulu, misal kita misalnya ngincar yang kedua nih ya, 18 trip. Tapi kita udah dapet 9 trip. Ya udah kita lanjutin dulu, itu masuk hitungan 10, 11, 12 sampai 18. Jadi hitungannya nyambung terus walaupun tingkatan gitu. Soalnya kan waktunya panjang tuh, dari jam 5 pagi sampai jam, kalau nggak salah jam 11 malam. Kalau nggak salah sampai jam 11 malam. Kalau sekarang nggak, dibagi dua insentifnya. Bukan dua tingkatan, sorry, dibagi dua. Pagi sama siang. Kalau saya bilang sih siang. Dari jam 5 pagi sampai jam 7.59 itu 7 trip, duitnya 100.000. Kalau yang setelahnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 21.59 itu 24 trip sama 25 trip. Kalau 24 trip itu 204.000, kalau 25 trip kalau nggak salah 250.000. Kalau nggak salah itulah, saya lupa. Bentar saya lihat dulu. Soalnya dia nggak bisa di screen recorder guys insentifnya ini. Nah, nih. Yang 24 trip itu dia 205, yang 25 trip itu 270. Sebenarnya ini gede loh, 25 trip 270 ini. Apalagi kalau udah ketambahan sama insentif yang pagi tambah 100.000 itu sebenarnya gede banget sumpah. Cuman susah tau nggak, dari jam 8 pagi baru masuk hitungan. Sedangkan orderan dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi itu rame banget. Rame banget. Kalau misalnya lagi rame itu dari jam 5 sampai jam 7.59 itu kita bisa dapat 6 sampai 7 trip. Kalau misalnya rutenya pendek-pendek ya. Seperti itu. Itu bisa sampai 6 sampai 7 trip. Seperti itu. Oke guys, terus yang mau saya kasih tahu juga ketika misalnya kita punya cicilan gitu. Nah, sebentar. Ini kenapa sih ini? Aduh, sebentar guys, sebentar. Oke. Kalau misalnya kita punya cicilan itu guys, maksud saya begini, saya screen recorder dulu deh, saya nyalakan. Kita buka kalkulator. Oke. Jadi gini, misal nih kita punya cicilan di angka 3,5 juta. Ya kan? Nah, ini teman-teman sebisa mungkin gelap ya, mendung sih. Teman-teman jangan dibagi 30. Jangan dibagi 30 hari. Kalau dibagi 30 hari ketemunya ini anggap aja 117.000. Itu murah banget. 117.000 per hari. Ya kan? Kalau saya saranin ini 3,5 juta. Teman-teman baginya dengan 20 hari aja. Jadi teman-teman kalau dengan cicilan 3,5 juta per hari, teman-teman harus bisa nyisihkan 175.000 buat cicilan mobil. Nah, kenapa cuma dihitung 20 hari teman-teman gini? 10 harinya itu dalam sebulan, masa teman-teman nggak libur? Kan nggak mungkin. Jadi 10 hari ini istilah kata buat ya, kalau misalnya teman-teman kalau mau lagi libur, ada acara keluarga, ada kondangan, harus keluar kota sama keluarga, naudzubillah min dalik, nggak minta, mana tuh pas lagi sakit, ya kan? Terus mobil masuk bengkel, ganti spare part atau pas lagi apes, ya kan? Jadi 10 hari ini istilah kata jangan dihitung. Kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman ngitungnya dibagi 30 hari, kelihatannya memang lebih kecil teman-teman, lebih kecil. Tapi ya gitu, kalau misalnya udah 1 hari bolong kerja, itu kan mau nggak mau kan harus kejar berikutnya. Maksudnya dengan ngitung 20 hari ini doang, memang sih kelihatannya gede 175.000. Tapi kan mengantisipasi kalau misalnya teman-teman istilah kata nggak kerja, oh uang buat mobil masih ada, oh uang buat mobil masih ada, seperti itu. Kayak gitu guys, ya kan? Jadi ngitungnya 20 hari aja. Ya masa dalam sebulan kita nggak libur sama sekali kan ya bos, ngeri, robot aja rusak kan, seperti itu. Jadi dihitungnya 20 hari aja gitu guys. Apalagi ya,
apalagi ya, pokoknya kalau misalnya ada pertanyaan mengenai cicilan itu, jawabannya yang pertama, satu, tergantung cicilannya berapa. Kalau bisa jangan lebih dari 3,5. 4 juta bisa lah. Aduh, 4 juta bisa lah, 4 juta bisa lah. Teman saya ada yang 4 juta sanggup dia. Yang 5 juta aja juga sanggup sih, walaupun agak pusing juga saya ngelihatnya. Terus yang 5 juta itu dia nyicil Avanza yang baru 2021 kemarin, dia barusan ngambil yang tipe G 1,5 G kayak gitu. Terus tergantung cicilannya berapa, kalau bisa jangan banyak-banyak. Terus yang kedua, jam kerjanya teman-teman nih harus panjang seperti itu. Soalnya ya itu tadi, kita membutuhkan banyak waktu, mulai dari menunggu order, jemput orderan, mengantar penumpang, sampai menunggu order berikutnya. Itu kan membuang waktu ya, istilahnya nggak kerasa guys. Terus yang ketiga, insentif itu sekarang susah dikejar. Jadi ya kita benar-benar mendengarkan 100% dari jumlah trip-tripan yang kita dapat seperti itu. Kayak gitu guys. Apalagi ya, ya itu aja sih. Soalnya kan, oh ya, ngitungnya cuma 20 hari ini doang kan. Soalnya kan kita juga harus nabung buat pajak mobil juga kan guys. Jadi kita juga harus nyicin buat pajak mobil. Seperti itu. Oke, nah jawaban saya itu juga tergantung dari kondisi teman-teman di wilayahnya ya. Ya saya bukan bermaksud menyepelekan daerah lain, bukan. Karena semakin gede kota, semakin banyak juga permintaan akan taksi online kan. Jadi teman-teman bisa mengira-ngira sendiri kalau orderan rame, kira-kira bisa bayar cicilan apa enggak. Kalau kita ngomong di Jakarta, itu orderannya ngeri bos. Udah rame, long tripan banyak, trip gede-gede ya kan. Seperti itulah. Saya ngelihat beberapa teman-teman yang taksi online di Jakarta di YouTube-nya, buset, ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri bos, asli ngeri-ngeri. Maksudnya ya kita juga berkaca lah di kita punya daerah itu seperti apa. Maka kalau berdasarkan pengalaman saya sih, saya selama ini kalau misalnya pas lagi rame tanpa insentif, yaitu di angka 300 sampai 500 kita masih bisa dapat lah. Dengan pengeluaran bensin sekarang minimal 150 sampai 200 seperti itu. Sisanya ya kita tinggal pinter-pinter ngatur aja, uang ini lari kemana, uang ini lari kemana, kayak gitu. Ya sebenarnya kalau mau di atas 500 bisa, masih bisa, masih bisa kayak gitu. Soalnya kalau menurut saya jam kerja saya ini juga enggak ya, kalau menurut saya sih udah cukup panjang sih, dari jam 5 pagi sampai maghrib kayak gitu. Soalnya kalau teman-teman saya, loh kenapa mati cuy? Oke, soalnya teman-teman saya itu dia tuh ada yang dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam, jam 10 malam. Buset, saya nggak bisa kayak gitu, apalagi di rumah udah ada anak. Oke teman-teman, sekian dulu untuk vlog kali ini ya. Saya minta maaf banget kalau misalnya jawaban saya ini kurang jelas atau tidak mengenakkan hati teman-teman. Cuma lagi-lagi ini jawabannya ini sesuai pengalaman dan opini saya aja ya, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh iya guys, satu lagi, saya kelupaan. Maksudnya gini, eh kalau jam kerja panjang biasanya itu kadang kita dapatnya lebih banyak. Saya kasih contoh seperti ini ya. Yang minggu lalu aja deh, mulai dari hari Senin. Nah, ini hari Senin tanggal 13 ya kan. Kita mulai tripnya di jam 5 pagi, finishnya di jam 4.45, dapat 24 trip, duitnya 515. Sedangkan hari Selasa saya cuma dapat 10 trip, duitnya 280. Itu kita baru mulai jam 7.13, finish jam 4.47. Hari Rabu dapat 512 trip, tripnya sedikit tapi berbobot. Itu baru dapat mulai tripnya di jam 5 pagi sampai jam 4.38, setengah 5 ya kan. Terus hari Kamis dapat 13 trip, ini sebenarnya juga mulainya jam 5 pagi ya kan, dapatnya sekian. Jumat itu baru mulai on beatnya jam 7, finishnya jam 3. Jadi ya maksud saya, kadang itu dengan jam kerja panjang kita dapatnya itu lebih banyak, walaupun juga kadang nggak selalu. Pernah juga boncos, kerjanya panjang juga pas lagi anyap. Dan juga jam kerjanya pendek, dulu itu dari jam 7 pagi kadang jam 4 sore itu pernah dapat 500.000, itu juga pernah. Tapi maksud saya begini, lebih baik kita kerjanya jamnya panjang daripada jamnya pendek. Yang jam kerjanya panjang aja kadang belum tentu dapat banyak, apalagi yang jam kerjanya pendek. Seperti itu maksud saya guys.